Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men, akhirnya Opa Marota memberikan klarifikasi bahwa Lautaro Martinez sudah menandatangani perpanjangan kontrak. Gila men, keren banget ya. Walaupun Lautaro Martinez masih berlibur, tetapi dia sudah memperpanjang kontrak di Inter. Ini yang dibilang Opa Marota ya. Ini sudah selesai untuk perpanjangan kontrak Lautaro ya. Kami sudah memiliki tanda tangannya. Tapi kami akan meresmikan saat dia kembali dari liburan. Ini yang kita tunggu-tunggu guys ya. Walaupun sekarang banyak sekali rumor-rumor bursa transfer baik untuk Inter, baik tim-tim lain, tetapi Inter sudah mempakemkan si Lautaro Martinez sampai 2029 ya. Selamat ya buat Lautaro Martinez yang akan terus berada di Inter. Dan juga Opa Marota bilang kemarin bahwa untuk saat ini Gudmundsson belum tepat untuk Inter. Ini udah klarifikasi yang kedua kali ya. Sementara Inzaghi minta Gudmundsson, tetapi Opa Marota ini bukan saatnya untuk mendatangkan Gudmundsson. Kalau kita lihat bagaimana penyerang kita ada Taremi, Lautaro, ada Thuram, Arnautovic, dan Korea. Kalau seandainya Korea pergi, ya kalau memang akhirnya dilepas, Inter tidak akan melepas di bawah 8 juta guys. Jadi di atas sekitar 8 juta. Nah terus juga kalau Korea pergi, kemungkinan bisa aja si Carboni yang akan dipanggil. Kalau Gudmundsson dengan harga, walaupun kemarin Inter mempersiapkan dengan pinjaman mahal ya, dengan sekitar 10 juta dan tebusnya kurang lebih sekitar 20 juta, dan itu juga belum tentu Genoa akan menyetujui. Makanya Opa juga udah memberikan klarifikasi kedua kali bahwa dia tidak menginginkan Gudmundsson untuk saat ini. Jadi ya itu sudah terjawab ya guys ya, Lautaro Martinez dan yang Opa bilang. Terus juga kemarin 11 besar pemain Copa America yang masuk ke IFFHS ya. Ini adalah Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola ya. Dan di dalam 11 pemain dalam Copa America itu ada Lautaro Martinez, dan yang paling banyak adalah pemain-pemain Kolombia, dan bahkan pemain terbaik di turnamen itu adalah Kolombia, dan si Lautaro Martinez menjadi top skor di sana. Jadi ini luar biasa pencapaian Lautaro Martinez. Semoga aja nanti di musim ini benar-benar bisa meraih Liga Champion dan mempertahankan Serie A ya. Ini yang dibilang oleh Jugovic. Inter memiliki lini tengah terbaik di Italia. Dan gue sepakat banget guys ya. Makanya kenapa Inter mempunyai lini tengah yang sangat mewah. Dulu ya trio kita ada Hakan, si Mkhitaryan, dan Barella. Sekarang kemarin juga ada Aslani dengan yang namanya si Pratesi. Sekarang ditambah dengan Zelensky. Jadi ini benar-benar mewah, dan ini kembali lagi ke Inzaghi. Bagaimana Inzaghi meramu mereka berenam ini? Bagaimana dia bisa menjaga performance, bagaimana menjaga fisiknya, dan bagaimana mereka benar-benar chemistry-nya berenam ini dapat guys. Nah ini yang paling penting. Kalau Hakan nggak main, ada Al Aslani. Kalau Barella nggak main, ada si Barella. Kalau Mkhitaryan nggak main, ada si Zelensky. Jadi ini yang bisa diputar-putar. Jadi ya kita udah nggak perlu lagi tambahan gelandang. Contoh Rabiot sekarang yang lagi gratis, yang juga masih ada isu ke Inter ya. Menurut gua nggak penting. Ya, jadi menurut gua lebih baik ini aja, 6 orang ini dijaga dan benar-benar Inzaghi bisa terus membuat mereka berkontribusi. Ini dia. Ini gua sepakat apa yang Jugovic bilang bahwa Inter mempunyai lini tengah terbaik di Italia. Nah, ini dia pemain muda Inter, Valentin Carboni, memuji Copa America dan luar biasa buat Lautaro Martinez yang selalu lapar. Copa America adalah pengalaman yang luar biasa, kata Carboni. Saya sangat menikmatinya secara pribadi. Adaptasi sulit terutama beberapa hari pertama, tetapi setelah itu kami bermain bersama, bermain PlayStation, dan juga akhirnya bercanda bersama gitu loh. Dan ini luar biasa. Terus dia bilang gini, saya beruntung bisa bermain di Inter selama 1 musim bersama Lautaro Martinez. Saya terkejut dengan rasa lapar yang dia miliki. Sungguh mengesankan. Di Copa America dia masuk dari bangku cadangan dan membuat perbedaan dalam 15 menit. Dan dia menentukan di final dengan 1 golnya doang
Argentina menang Copa America ya. Semoga aja Carboni bertahan ya, tapi kita lihatlah bagaimana nasibnya. Tapi yang jelas gua baca tadi Carboni kalau kemungkinan bisa balik lagi ke Monza dengan dipinjamkan atau Marcel. Tapi kalau memang dipinjamkan ya ada kewajiban membeli. Itu yang gua baca tadi ya. Tapi nggak tahu lah. Gua berharap Carboni ini bisa ada di Inter guys. Inzaghi beri dia kepercayaan dan kita udah nggak repot-repot lagi nyari pemain-pemain mahal. Karena Gudmundsson 30 juta, apalagi striker bagus ya. Jadi lebih baik Carboni dipertahankan. Gimana guys? Sahabat Bob, silakan komen. Apakah setuju nggak kalau Carboni kita pertahankan? Tadi kemarin di video gue sebelumnya gue pernah baca bahwa ini yang gue nggak suka dengan Inter ini rumor lah, terus miskin banget lah, gini. Ya guys ya, ini kita ini malah paling bagus malah di bursa transfer ya. Juventus jor-joran keluarin duit mungkin ratusan juta euro ya untuk mendatangkan pemain. Inter coba lihat hanya baru mengeluarkan untuk si Josep Martinez 13 juta ya, sama Topalovic itu doang guys ya. Si itu juga dipinjam Alex Perez, Taremi pemain kelas dunia, terus juga si Zelensky yang pemain kelas dunia gratis gitu loh. Jadi ya kita benar-benar harus kasih apresiasi buat manajemen sudah mendatangkan pemain guys ya. Jadi kita harus beri apresiasi. Ini menurut gua ya guys ya. Jadi kita lihatlah bagaimana apakah Carboni akan tetap bertahan. Nah, Inter Milan juga akan meminjamkan Akin Sanmiro ke Sampdoria. Jadi minggu ini akan ada pertemuan dengan perwakilan Sampdoria. Nah, ini juga sekalian membicarakan tentang Leoni. Leoni sudah dipermanenkan oleh Sampdoria dan kemungkinan dia juga akan dibeli sama Inter, dipinjamkan. Tetapi Inter memberikan 2 pemain, tapi kayaknya si Sampdoria tidak begitu setuju ya untuk mendatangkan pemain-pemain yang ditawarkan Inter. Jadi mereka mau tunai sekitar 5-6 juta. Kita lihat bagaimana kalau memang visi dan misinya Oktri untuk pemain-pemain muda, harusnya Leoni ini diambil. Ini gila guys, keren. Keren banget guys. Coba deh lihat video-videonya. Ini pemain muda yang oke banget dan punya masa depan ya. Tapi kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Dan untuk perpanjangan Dumfries kemungkinan sampai 2027 dan ini sedikit lagi walaupun mereka minta 5 juta, Inter ngasih 4 juta, dan juga belum ada lagi penawaran untuk si Dumfries. Dan Dumfries juga bahagia di Inter. Gua harap ini mudah-mudahan minggu depan ya ini segera beres dan kita berharap Dumfries segera perpanjang kontrak ya, dan lumayan bisa menurunkan skema gajinya menjadi 4 juta itu lebih baik ya. Jadi kita tunggu aja, semoga Dumfries segera perpanjang kontrak. Terus juga bintang Polandia ya, ini adalah potongan puzzle yang hilang. Ini yang gue bilang tadi ya, dengan adanya 5 gelandang Inter kemarin, terus kan si Klaassen sudah keluar, Sensi sudah keluar, masuk si Zelensky. Ini adalah puzzle yang hilang guys. Ini yang gue bilang bahwa dia akan menjadi pelengkap dan bahkan dia juga bisa menjadi starter ya, menggantikan Mkhitaryan. Jadi ini bagus, kelas dunia guys. Jadi gue senang banget ya. Jadi memang lini tengah Inter nih oke banget di Italia dan bahkan di Eropa ini juga akan jadi perhitungan. Kita akan lihat nanti, semoga puzzle yang ini yang benar-benar melengkapi dan bisa memenangkan musim ini banyak sekali trofi. Terus juga kalau untuk si Tessmann, Inter menghentikan negosiasi dengan Venezia udah oke, tetapi ternyata perwakilan dari Tessmann banyak cingkune ya. Inter pengen membeli dan dipinjamkan, dan dia minta bla bla bla, gaji lah apalah. Jadi akhirnya ini hebatnya Inter. Ini guys ya, pemain itu tidak lebih besar daripada klub. Jadi Inter melihat ini, contoh waktu itu Samardzic udah tes medis, ternyata banyak cingkune dari agennya, si ayahnya ditinggal sama Inter, dan Inter benar-benar akhirnya mendapatkan Pratesi kan. Jadi artinya ini guys, jadi kalau misalnya si Tessmann juga nggak didatangkan juga nggak apa-apa, kita juga nggak butuh sebenarnya untuk musim ini ya. Jadi tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Ya udah, kalau banyak cingkune cari klub aja, mungkin dia pengen ke Inggris, dan bahkan ada Chelsea, Brentford yang mengejar dia. Silakan aja Tessmann walaupun dia pemain bagus. Kalau menurut gua nggak ada masalah guys. Kita tunggu aja bagaimana. Yang penting adalah Inter tetap fokus dengan tujuan. Nah ini dia si Robert Renan yang diincar oleh Inter, ternyata punya casual sekitar 20 juta. Nah gua nggak tahu apakah Inter benar-benar menginginkan dia, masih pemain muda guys ya, masih berusia 20 tahun ya. Dan juga Inter juga mengincar Kiwior ya, Kiwior dari Arsenal ini juga untuk jangka pendek. Nah si Renan ini juga bagus, tetapi dia kan
Zenit ya. Zenit yang punya klubnya. Jadi kita lihat apakah Inter akan membeli dia 20 juta. Kalau gua rasa sih enggak kayaknya ya. Tapi kita lihatlah bagaimana. Yang jelas kita sudah resmi ya guys, si Alex Perez sudah resmi. Ini juga ada foto-foto dia, udah official ya. Dan ini pemain muda dan kemungkinan nanti juga akan dibawa oleh Inzaghi di pramusim. Kita nggak tahu apakah langsung ke tim senior atau di Primavera. Kita lihat aja nanti. Kalau dia bisa membuat Inzaghi terkesan, bisa aja Inzaghi memakai dia. Karena ini pemain bagus ya. Dan dia bisa bermain di kanan juga menjadi center back. Kita lihat bagaimana. Nah, Inter juga tidak melupakan lagi si pemain Korea ya guys ya. Si Kim Min Jae ya. Kim ini juga pemain bagus dan apakah dia di zamannya kemarin si dilatih oleh Tuchel ya dan dia nggak dipakai, malah Tuchel lagi memainkan De Ligt ya. Jadi artinya Kim apakah akan dipakai dengan pelatih barunya sekarang atau tidak? Yang jelas Inter pengen meminjam. Kalau ini didapatkan, wah kira. Kalau gue lebih suka Kim ya dibanding si Robert Ranen tadi ya, karena ya Kim pernah bermain di Italia dan dia udah terbukti bisa membawa Napoli menjadi Scudetto di waktu dia bermain di sana. Jadi kalau ini datang ini akan baik ya. Tapi kita lihatlah bagaimana pergerakan Inter, apakah bisa didatangkan atau hanya sekedar rumor ya. Terus transfer market mencantumkan pemain paling berharga. Ini lagi ya, selain Lautaro Martinez tadi masuk ke dalam 11 pemain di dalam kategori tadi ya. Nah, ini dia juga menjadi pemain termahal di Serie A ya. Transfer market mencantumkan pemain paling berharga. Yang paling berharga itu adalah Bellingham, Vinicius dan Mbappe ya. Erling Haaland juga begitu dan Lautaro Martinez 110 juta guys, gila men ya. Jadi sementara Osimhen aja harganya sekitar 100 juta. Jadi ini adalah pemain termahal dan gua rasa layak. Bahkan menurut gua 150 juta pun layak Lautaro Martinez. Tapi nggak tahu bagaimana guys melihat bagaimana Lautaro. Semoga Lautaro ya dengan menjadi pemain termahal di Italia, semoga aja dia terus bisa memberikan kontribusi dan memberikan piala-piala yang lebih banyak lagi ke markas Inter. Ini yang dibilang oleh Bram Bati ya. Inter ratu transfer, telah memperkuat diri dengan hal-hal yang penting. Inter menjadi favorit. Ini yang gue bilang. Berbicara kepada Radio Sportiva, dia bilang gini. Inter unggul jauh dalam persaingan dengan pembelian Taremi, Zelensky, dan Josep Martinez. Juventus bisa menjadi ratu bursa transfer saat ini dalam hal transaksi. Ya ini, dalam hal transaksi oke, tetapi dari segi efektivitas Inter guys ya. Dan kita juga nggak keluar duit banyak gitu loh. Tapi tidak bekerja secara intern. Itu merevolusi staff. Saya percaya bahwa Inter telah pindah lebih awal dan melakukan transfer awal dengan 2 pemain penting. Adalah favorit secara retail. Jadi ya ini yang dipuji ya. Bagaimana permainan Inter di bursa transfer ini luar biasa. Dan gue juga salut ya, apa yang telah dilakukan manajemen, ini luar biasa. Oh ya guys, hari Senin dini hari nanti juga akan ada pertandingan Inter Pergoletese ya. Ini uji coba kedua, kemarin melawan si Lugano. Ini juga akan bermain besok ya guys ya. Jadi pukul 18.30 pada hari Senin ya, besok berarti malamnya guys. Jadi kita lihat besok bagaimana pertandingan uji coba Inter yang kedua untuk pramusim kali ini. Semoga aja Taremi apalagi si Josep Martinez juga udah berbarengan sama Somers ya. Aslani terus juga udah banyak pemain-pemain Inter yang sudah balik ya. Kita tunggu aja guys, semoga aja. Terus juga McAllister nih pemain Argentina ini juga bermain di Liverpool ya kalau nggak salah ya. Sekarang dia memuji Carboni. Dia telah mendapat rasa hormat dari kelompok. Ya benar, karena Carboni sudah menunjukkan walaupun masih muda ya, mukanya juga masih imut, usia masih 19 tahun. Jadi wajarlah kalau dia bisa masuk ke skuadnya Argentina itu luar biasa. Semoga aja Inter benar-benar menjadikan dia salah satu penyerang kelima nanti di musim ini ya. Kalau itu harapan gua. Tapi ya kita kembalikan ke manajemen. Ini yang dibilang oleh Capello. Inter, lini tengah adalah jaminannya. Akan termasuk yang terbaik di dunia. Di atas dia adalah Rodri. Ini Capello sendiri yang bilang guys ya. Apa yang dia bilang? Di tengah tidak ada seorang pun. Dia adalah jaminan dari segala hal. Inzaghi dapat mengganti siapapun tanpa mengurangi rasa tingkat perhatian, keterampilan dan kualitas. Akan termasuk yang terbaik di dunia. Dia adalah konduktor orkestra. Seorang yang Anda dapat mempercayakan bola dengan tenang tanpa harus membuangnya. Ini luar biasa ya. Kemudian di Milan saya memulai ada asumsi. Nah tadi
Semalam juga ada uji cobanya Milan, ternyata bermain 1-1 ya. Ini masih pramusim guys. Ini tidak bisa menjadi tolak ukur, tetapi Inter harus terus gaspol ya. Walaupun pramusim, apalagi pemain-pemain baru juga pasti akan pengen membuktikan diri. Kita tunggu guys, dan ternyata ya guys, selain tadi ada beberapa calon back yang diminta oleh Inzaghi, ternyata Inzaghi ini tetap kekeh minta Hermoso. Hermoso tahun depan akan berusia 30 tahun dan gaji dia sudah berani menurunkan sampai 3,5 juta, harusnya Inter ambil. Tetapi ya kita nggak bisa apa-apa guys kalau manajemen dan Oktri tidak mau ya, sementara Inzaghi minta. Kita lihat dah siapa yang pemain-pemain belakang yang akan datang, pemain depan apakah akan ada yang datang lagi, atau pemain sayap, atau pemain gelandang siapa. Tapi kita tunggu aja guys. Ya, besok kita akan lihat pertandingan uji cobanya Inter. Semoga Inter juga bisa banyak memberikan kesempatan untuk pemain-pemain muda dan Inzaghi bisa melihat kualitas mereka guys ya. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.